kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-hikin nadir bin nadir wa al-bah bil asbah. Nah, ini Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nadzair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat kan ya, Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu, titik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang abdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, jong tamune kayak no mangan, tamune kasih makan. Terus kayak uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Ning bab sholat, sing darani mangan batal lu saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah ning bab nyugoi tamu, sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muqtadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid'ah aku ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Omene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene. Sesuk tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau lho salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokonge kudu sak ndure baduk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetep sah ta ora? Kayak sujud ning gone daerah-daerah sing kayak ning Arab lho, nek saya haji sujud ning bokong. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama ingat betul, umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wa apal nek ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting apal lho. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Atau bimana kolara ulama din samin. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram ta ora? Jawab ya. Jawab kan, nyekel bojone wong haram ta ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Kemudian ayo kan tambah haram. Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca, nak bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu pelintir ning selokan. Terus mbok baro. Kok mbok baro kan haram Gus. Ya mati lah dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel iki. Iku mulai batas ini. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong saleh lah nak ape haji, gelem ra gelem enggak pramugari. Kan ana pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi gelem kan kedelok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah saya itu orang canom nakal, Gus kula ndelok cawe wedok, tapi muamalah ngopi, waduh itu perkara.
Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu. Lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nah kowe kan mbok bidhe mana bakul sing ayu. Terus mbok parani, lha iku beda. Yo, dadi beda wae. Nah kepen halal yo. Kowe iku maro Jakarta yo. Kapilih-pilih kan terus ngantuk ngopi, kebetulan bakule ayu. Terus ngopi sak kadar, umumnya ngopi 10 menit ya tetap 10. Nah itu insya Allah halal. Tapi nak aku bidik sekian titik, terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Itu masuk muamalah ya tetap. Ya terus ngopi. Jelas itu beda. Karena tadi umumatus syar'i maksusatun bimana qalahu ulama uddin. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja yang membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selamanya lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak bisa masuk itu, paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita latih fikih, ben pinter, ya ben pinter, udah ibu pinter, gak apa-apa mantas sababi komen bahwa minum, ibu pinter, insya Allah ditulis pengeran, ibu pinter, pengeran itu gampangan, pengeran itu partai politik, husnudonan gampang pengeran. Jadi orang wong ibu soleh ya ditulis. Bukan karena Allah nggak tahu, piro-piro sing diebo-ebo wong soleh. Nah si bebo katokan cekak nirung barat malah repot, nggak paham ya? Misalnya orang wong ralim kok serbanan ke protes, apa-apa. Nangi wong barat katokan tok malah repot. Terus ngono aja makome cek ngono mau. Contohnya, jupuk barangnya wong tanpa pamit haram tau ora? Haram. Terus yakin? Saya ini ono buajar gede, terus iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus gue haram nak gak pamit. Mbok golek wonge ora ono banjir-banjir. Kayak sedem mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin. Suatu saat konangan iku. Nah nek nuruti fikih ya kudu izin. Nah tapi hukum ini iki maksusah ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kowe ngetok wit mau terus mbok ngelangi. Iku halal tanpa izin. Nah kecuali ngene butuh am sitok mumpung untuk izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Yo kurang ajar le dul. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah artinya gini, enggak bisa. Sidik-sidik sunnah Rasul ora bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nadir. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini, yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya saya ulang-ulang lagi, umumatus syar'i maksusatun bimana qalahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Jelas ya. Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya al-asbah wan nadhir. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Nah kamu jangan harus Yaman, misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus Yaman, jadi ngambil sunnahnya bukan Yaman. Aku saya kira misalnya orang Indonesia kirim utusan yang Yaman, yo kalah alim le, dul. Ning kono saya itu Umar Hafid orang alim-alim, apa mau kirim utusan? Jadi niru Nabi dulu ya dakwah kirim utusan yang Yaman. Mbahmu ngono, ngarwan Yaman saiki malah gudangnya ulama. Saya Abdul Haddad wong Yaman, saya Umar Hafid wong apa mbok dakwah kiai pesolatan. Apa mbok ulang primbon. Lah nek nuruti sunah Rasul zaman iku tugasnya ning ndi? Sembrono. Maksudnya Yaman zaman itu maknanya nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saiki Yamane diganti koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Lha iku jenenge al-hikin nazir benar. Ya. Kanjeng Nabi dikandani pangeran, ngene lho mat kena dadi nabi wis kowe ning Mekah atau ning Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Iku jenenge wadrib lahum matalan ashabal qaryah.
Paham ya? Soal yasinan be paham. Seneng aku di murid pinter-pinter. Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren, apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa ya, bisa masjid. Tapi masjid saya ini lucu. Nak masjid digo sujud atau gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kalau gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pak Gerin tak 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira tak 50 juta iku sing nganggo sandal. Tutupe keran kadang coplok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohar mergo syarat saya salat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayatatoh. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang yang sesuci. Saya ini paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, arah sesuci baik, berarti masjid itu baik. Saya kira kayak masjid menarane larang, pagere larang, lampune wis sangka granit wapi, sangka macam-macam. Tapi alat sesuci nih, saya kurang oleh. Jadi nggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit sing timpu keramik macam-macam. Nah, sing motor yang pokok tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan gak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora motor yang tidak mendesak itu masalah. Nah, itu kalau lama tahu bedanya. Teman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sing go sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau jogo jam. Lah masjid dikunci mau demi lindungi jam. Masjid 2 miliar lindungi jam sing regane kok 1 juta. Berarti dikunci demi lindungi apa? Jam. Mana kendaraan masjid pelindung jam, mereka. Ya masjid buka wae, paling gak ono kon salat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye wukifa di salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang itu harus dibuka supaya dengan orang sholat itu bisa. Neng terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka. Karena masjid itu diwakafkan untuk. Kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real, saranya bukan tuhmah, real itu baru boleh. Kalau kita ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real, saranya tidak tuhmah itu boleh. Tapi kalau tidak boleh wakaf wong tiga sholat. Barang orang ngomong, wah gak balik lu ngomong mandek, orang masjid mandek wis sholat, boleh kunci nang. Boleh balik. Iki panitia ini bisa ngaji tau ora. Sing wakaf biasa akeh kan. Karena sing tepan sing ape salat wali tau ulama gede kan rugi tenan. Gak sedo salat ulama. Gara-gara kok dikunci. Takok ya rasane. Nek dibuka niku, Gus. Jame icak. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam iki bener. Ya dikunci demi nglindungi. Jam ben ini kan Pak. Nah, cara kula sangat enggak ngoten ya. Ya oke lah yang di tengah itu dikunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nomor sholat. Biaya itu diwakafkan untuk nomor. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah pulau mau kata pengurus masjid cerita pulau, kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mau masjid badhe ngising. Perkara ini biasanya bukaan. Ning omah ra duwe napa? Bar ngising ya mulai. Bar sek kulo nanti disomasi. Kulo pengurus masjid lho gak jadi. Saat aku lha sing ngono iku piro sak desa? Sekawan, Gus. Lah sing moro masjid sampai salat 80, lha yo 80 kok kalah mbek wong 4. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu bisa mlayu mulai pedane masjid dikunci. Lho kono kiai tenan dadi sering wonten tiyang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul. Syarat iki harus mau mendengar. Podo-podo nyata. Terus boleh jadi panitia kalian. Ya bila dibuka yang 80 kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madharat. Ya maslahat dan madharat. Di global ini jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, ulama longgar, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan, nah pagar, menara,
keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Ini kalau suwon sing ngaji pulau, misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing roh sesuci lan jadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 kolah. Paribasane cacilik sing ra najis wis gelem-gelem sikile ijik mergo ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya, karena orang sekarang mau engkek kesehatan tidak steril wis ono kranil. Song saiki ya engkek era karo ono steril kok mati-mati. Wong mari kuman mbok. Iki eling-eling ku dawuh para ulama. Aja geman wong ku dipandu ambek hadzun nafsi. Mau kowe ngongkon semangat jamaah iku jangan-jangan mergo kowe imami. Lah nek kowe misale posisi ora imam, engko nang rapati semangat. Ngobrak-ngobrak wong napa? Jamaah. Engko ora trimo ngono wae. Nyatane tenan bareng imame genti, ana tangga rapati jamaah, rapati gedhem, kaya ora apa-apa. Tapi zaman imame kowe, nek ana tangga ora jamaah, sentimen mbek aku. Tapi bareng imame genti, ora wong ra jamaah gak pati gedeng. Perkarane ndekne mboten apa? Engko nang ngono. Ada meneng toh, mergo akeh sing ngono, paham ya. Mulane iku. Buduk masjid sithik-sithik. Di masjid itu dipangan panitia, pangan pengajian itu ya akeh. Lah kok ora piye misal sampean pikir. Sampean nak ngisi nau bapakoh, tapi sampean aja anut kula. Tapi nak hukum kudu anut. Wong nyumbang masjid mesti pikirane itu digo keramik, digo alat wudu, digo bangunan masjid. Terkumpullah duit 1 juta. Kita terus bawa acara makan-makan itu untuk 2 juta. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak tahu. Padahal yang Bapak Kof itu niatul wakif itu bimanzilatin nasis syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab. Saya pernah ditanya, ini kisah nyata. Ada tamu saya. Wongnya wong sugih. Kebetulan dia waras, uteknya waras tapi kelakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu secara posisi setengah waras, secara ilmu setengah. Nah ini kisah nyata. Gus di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta. Biasa. Itu teng daerah wong sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya enggak. Aku kok menjawab jujur apa basa-basi perkara ketamu. Jujur, Gus. Oh, tak wamu. Uang disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPKS, C Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Krungu mubalek ke NU, MTA nyumbang. Krungu mubalek ke MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA yo nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh nyumbang. Kere rukin lah nyumbang. Disebut yatim itu tetap nyumbang kan. Artinya atas lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sirot. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin yatim. Paham ya? Loh saya ini jajal lah wes. Terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian gue pengajian untuk dia, wah 15 juta mau ngotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu bedo, apa ormas. Bahkan sih biasanya medit lah disebut yatim itu. Nyumbang. Oh nyumbang. Baru kan orang waras disebut yatim.
Kamu sing dibu ayo kan malah. Iku cara nah iki. Sing jadi perdebatane ulama usul fikih nggih, sing dadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris sih. Buatan gak ada waris dengan arti nggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu nggak akan tersamakan gitu, atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah ya, khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti ono sing bubar niku dikritik tenan mbek pangeran. Dadi Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan to ono uzur, nek ono uzur iki kudu pamit. Ya kula critani guys, pokoke Nabi niku pas khutbah terus wonten tiyang misalnya kudu teng toilet napa teng WC. Niku riyen carane maju. Maju sampai Nabi mirsani. Nak engko terus ngekeki kode, mboten ngomong mesti ngekeki kode. Nak Nabi ku pirsa nggih ento, mumpun terus mara jeding napa mara WC. Pokoke maju iku nunjukno nak ndekne pamit nggih. Maju iku nunjukno nak ndekne napa pamit, tapi ora usah matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain Nabi misalnya ulama misalnya ya, itu seperti Nabi. Nah itu ulama berdebat ndak akan seperti Nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdal di. Muadzin mbek imam. Nah cara keyakinane jenengan niku muadzin mbek imam niku afdal di. Apik endi? Apik muadzin kan? Dados imam iku sono keren ono gaya. Pemenang imam Jumat gendani wong akeh tekane terlambat miyak wong kan gaya. Lalu lucune cara fikih niku sunat. Mulane kula hukum fikih sing nganti ra cocok nganti mati ngene. Dadi nak cara fikih niku imam kesunatan teko guri terus tekane guri minyak napa wong dadi macem ngono hukum ngono iku. Nggih hukum resmine fikih niku imam kesunatan teko guri apa ngarep imam lho. Guri. Jare alasane nak teko ning awal suwe-suwe wibawane ilang. Njen terakhir ra wibawa. Wong nak wibawa cek teko ngarep cek guri ya pancra. Iku nak cara fikih, iku imam iku kesunatan teko guri terus miyak wong aja ketok suwi-suwi terus ngamuk, maksudnya khutbah terus ngamuk niku macam ngono maksudnya. Iku ora cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdal imam. Alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam. Jadi kamane muadzin mau niru Bilal. Nah imam niru Kanjeng Nabi jari-jari sebagian. Untungnya pendapat itu dianggap lemah. Dianggap ulama yang kurang terpelajar yang tetap afdal adzan. Alasannya Nabi ora kena ditiru. Jamaah irungokno tenan nggih. Jamaah iku muk fardhu kifayah utawa sunat muakkadah. Pokoke ulama iku antarané jamaah iku sunat muakkadah utawa fardhu napa? Iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain. Mulane wong top ku dipenging adzan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mulane Nabi dipenging adzan mbek pangeran. Perkara Nabi sing adzan jamaah fardhu ain. Mosok diundang Nabi ditinggal turu. Nah, tapi nek sing ngundang Bilal lah wong turu lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nek nyentuk santri ra teko trimo aku wae. Dadi sing ngono iku dadi wong iku kudu sadar. Senengane kok madakno awake mbek nabi. Kulo nu ora seneng. Dalam hal ini jen kulo ora seneng wong madakno nabi. Perkarane kadang kurang ajar tenan. Kulo sering roh keluane kiai. Wong gak ngregani kiai. Tak undang ora teko. Tapi biasa Gus, jenenge kiai musuhe akeh, dhisik nabi dimusuhi akeh kaya Abu Jahal. Kula gadah dalil, bukti kalau teori saya benar, saya pastikan benar. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi nate ini kula contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal, ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi salat asar. Niku mulai Fa'amma masjidah qaumih, dados salat i'adah itu salat tertua di dunia Islam. Salat dibaleni, kados kula riyen nate salat i'adah itu hampir 4 tahun. Dados angger bar salat ngimami riyen kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami teng kos kula terus makmum Mbah Mun. Sakniki lha aku cok sering i'adah badhe
salat mek kangkang ngimami bojo kula, kadang ngimami anak kula. Dados urung ana nggih Mu'ad bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang terus fa'amma masjidah qaumi terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan salat napa? Ya ada. Salat ada iku oleh senajan to asar, mergo ana sebab. Nggih dadi salat bar asar kan gak oleh nggih, kecuali ana sebab. Nah termasuk sebab ku ya ada. Iku mau Mu'ad makmum Kanjeng Nabi badhe niku pulang asar padahal salat asar pulang ngimami napa? Kaume. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang sholat makmum Mu'ad itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal, ning gone alas lah dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah Mu'ad iku macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'ad ku ana tiyang sing mufaraqah, diada tinggal Mu'ad ijek salat dibalap dhewe. Dadi misale kono maca surat Baqarah diselip di Baqarah dilawan kulhu ngoten nggih pokoke. Lha wonten iki tenan nggih Baqarah dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'ad ini sahabat Mu'ad ini pede sekali sampai beliau ngendikan apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu? Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan enggak basa-basi, munafik. Ape wong Jawa nek ora cocok mau muni gendo, kurang ajar, wong ora jelas. Mulane aja kaget wong Wahabi. Orang Arab tuh memang enggak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ora cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan enggak. Misalnya ora cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok ora cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya ora cocok meneh wong nganggur. Pokoke ora ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jari Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe iku tukang fitnah, kowe iku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekne wong mlayu saka agama. Yaiku mergo nak salat kesuwen. Kowe nak salat itu maca sabihisma aja kesuwen. Kowe nak kesuwen wong ora seneng salat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kata sing salat cepet. Nah, iku ya ana dalile dadi salat cepet iku. Paham ya? Dadi salat cepet itu hadise sahih. Dadi mulane ngono ki salat kok kesuwen. Lah nak salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine salat cepet nak bariku? Wiridan. Akhirnya akeh kiai ngalim gak wiridan. Bariku sesuk ana sing niru ora ngalim, ora usah wiridan. Nah semua iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ana ceritane, kabeh ana asal usul. Iki aja niru aku, goblok nek niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan ta. Dadi sokoke. Mana kula sering gujo yen anak aku kiai paling sukses. Lah kok saged, Gus? Gus sing ngaji tak lem apik, sing ora ngaji ya tak lem. Apik. Wonten kiai nek ana jamaah ora ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kula. Tak kandhani sing ora ngaji luwih bener timbang sing ngaji. Kok saged, Gus? Lah ya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ora ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nek sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho, Gus? Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko iku wong nganggur muk ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko bener-bener terus. Lah kowe nak ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono lho Gus? Lho tak latih legowo malah. Oh ya walau mardo gini dalam logika fikih. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan tuh yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan.
Ya malah deh. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Nah, tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak wajib. Nah, mulanya dikai goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Di bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau diantara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar, namanya qasara apa? Fit ta'allum, dia pepeko ya. Pepeko itu disalahkan syariat. Maka itu juga enggak sah. Tapi kata Ibnu Hajar dalam Syarah Minhaj, cek umi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora, padha rasa ya. Intah. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40 apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar? Loh, tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Isma, bicara sowo. Ini kiai tapi untuk dereng untuk sertifikat. Enggak meyakinkan. Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abadnya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, enggak. Ketika orang khutbah dengan mic itu, suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic. Itu yang didengar suara Kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dakek kan? Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya aro'aita, di Quran juga banyak kul aro'aitum, memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak kul aro'aita, aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, ratinya ali, takok ngono ya. Ditentang nopo murite, kok ilmu entek. Dulu itu biasa Nabi. Iya, Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbalallahu minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua, ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Lah sahabat itu kan langsung somasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban, kenapa harus
di neraka. Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau kotilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab, innahu karena harison ala qatli sohibi. Karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Ya saya ulang lagi ya. Di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya agak wajib apa? Jumatan. Itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak? Enggak, jawab saja. Wajib loh. Duhur gobut. Duhur. Perempuan wajib duhur enggak? Wajib. Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan? Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan apa duhur? Katut goblok kau gara-gara. Dari lekau sih. Ya tadi pakai aroita tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Perempuan itu wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah, ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Jadi pakai Jumatan itu bulat kan. Mulane akeh wong ra iso iku aja salah to, yen bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an ghairil kamilin aula. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai sing brewok apa sempurna. Lanang tenan Pak Basori Mas sudah brewok. Ora kaya Hamdani ini. Oh, cara wong wedok kurang lanang gak maju. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li annal jum'ata iku asqatat al fardhu anil kamilin fali antasqutu an ghairil kamilin mim babi napa aula. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna, apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rontok-rontok anti nak wong wedok napa? Jumatan. Saiki ning kota trennya Jumatan. Jadi ya repot tadi. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah. Tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan yo bosen. Seneng metu. Sholat lah seneng napa? Metu. Seneng bojone. Oh, sultan kok lembaga no. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayihina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ibadah sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau Habib-Habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita, guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang duhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus, karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak
Ndak syariat, ndak musyarrah, ndak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek dzati hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau nggak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih nggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bojone wong lo yang contohnya tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah pokoke niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram itu saja enggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus kangkang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah. Itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama. Kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang, kayak tadi. Tertentu ya, kayak sing golek bojone wong mau dicontohne. Karena kadang ya halal betul. Sing waras kan halal tenan. Yang kok didelok rai halal mek rai. Nah, begitu delok tok wis haram meneh. Nah, itu kan jelas. Nyatanya enggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Ya, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sama mau ngapal kok itu kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ragelem, loh. Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haram no sing lanang yo nganggur, melarat iku yo loro. Pemenang mbok haram, lah Pak ya jamin kula tahu. Wah malah loro. Wis ngaramno malah kon jamin uripe. Meneng ae kok sawangane gak nahi mungkar. Sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Orang melahirkan itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Wiladah. Termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul fitanen terus melahirkan. Dari fikih tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniyun munakidun. Mergo anak iyo hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lah anak iku ayo mani. Bah tak ruko-ruko. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Hamdani rontok kono ilmune wong ora. Maka alasannya li annal maniya li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang enzal keluar mani itu wajib mandi dah. Wah iki ra cuma mani ya. 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang ulama iki bah sepo-sepo ngendikan ngono tapi gak iso bantah. Wong maca wis ora iso bantah, taslim kan. Oh taslim kan. Mani metu sak cerite wajib. Aduh iki sak pirang kilo ben. Ndak biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat yo bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibana, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa.
Tapi bagus itu hebatnya Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi itu tadi. Jadi kemana Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa pribadi, tapi kalau hakullah yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar, tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar rawatjuh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang terangkan idah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kalau wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansik, Nabi ngedikan ke menang. Itu malah disenani sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqat lahor. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duga betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah ana wong kancane, menang-menang Nabi ngendikan. Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kok ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah di baro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, tersalaman sama saya rata-rata menolak, karena nggak fair. Yang datang awal saja nggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan nggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu nggak boleh. Seperti tadi, Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengatakan fakot lah, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, nggak nerima. Kalau ada orang ngaji nggak fokus itu nggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Taala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Jadi itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya saking diamnya itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyek wong. Sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ayo kenal. Ya hal seperti itu semua awam kadang enggak barokah. Jadi sepele tapi itu mengganggu betul. Kan lucu kan Nabi ini kan ngendikan surga neraka disaingi kenalan. Bukan lucu. Kriminal besar cara zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kaya Nabi ya, karena kualitas ngendikane ora kaya Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa.